kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, berdasarkan ayat ini dan keseluruhan cerita di dalam perikop di Taman Getsemani, maka firman Tuhan berbicara tentang komitmen. Firman Tuhan berbicara tentang kemampuan kita untuk menjalankan niat baik kita secara konsisten. Kemampuan kita untuk menjalankan perbuatan baik, untuk melaksanakan perbuatan baik secara terus-menerus. Saudara, ayat ini adalah bagian dari cerita di mana Tuhan Yesus hendak menuju ke kayu salib. Lalu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Apa yang terjadi? Murid-muridnya tertidur. Mereka berat untuk bisa menahan mata. Mereka nggak mampu untuk menahan rasa ngantuk. Lalu kemudian mereka tertidur. Dan Yesus mengucapkan doa yang sama seperti ayat yang kita baca sebanyak 3 kali. Saudara, Tuhan Yesus sudah berkomitmen untuk mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Namun dalam kemanusiaannya dia merasa berat. Dalam kemanusiaannya dia merasa takut. Dalam kemanusiaannya dia merasa tidak mampu untuk bisa melaksanakan. Makanya dia usul kepada Bapa, kalau boleh ada cara lain manusia bisa selamat. Kalau boleh cawan ini lalu, kalau boleh cawan penderitaan ini lalu, kalau boleh saya nggak usah kesalib, tetapi manusia selamat. 3 kali Yesus berdoa, tetapi kemudian Yesus berkata kembali di akhir kalimatnya, "Tetapi bukan kehendakmu, melainkan kehendakmu." Dan kalau saudara membaca di ayat dan di pasal selanjutnya, ternyata Yesus tetap harus menuju ke kayu salib. Jadi saudara, ini adalah sebuah komitmen dalam diri Yesus untuk melakukan kehendak Bapa. Dari cerita ini, maka kita bisa mengambil keteladanan. Kita bisa mengambil contoh kehidupan Tuhan Yesus yang komitmen untuk melakukan niat baik. Dirinya sendiri sudah berjanji bahwa dia mau melakukan perbuatan baik bagi manusia, yaitu menebus dosa manusia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita manusia ada banyak sekali alami tantangan ketika mau melakukan perbuatan baik. Ada banyak sekali pengaruh dan godaan sehingga niat kita untuk melakukan kebaikan itu batal. Yesus Kristus mengajak murid-murid berdoa di Taman Getsemani. Semua tertidur. Secara manusia, Yesus juga pasti bisa lelah. Dalam kemanusiaannya, Yesus pasti juga bisa merasa ngantuk. Tetapi murid-murid tidur tidak mempengaruhi untuk dia tetap berdoa. Dia harus berjuang sendiri dalam kemanusiaannya. Ketika dia tahu dalam kealahannya bahwa dia harus menuju ke kayu salib, maka kemanusiaannya merasa takut, kemanusiaannya merasa berat. Tetapi dia tetap jalankan. Dia berkata, "Bukan kehendakmu, melainkan kehendakmu yang jadi."
Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pun juga harus bisa demikian. Kalau kita sudah punya niat untuk berbuat baik, jalankan. Kalau kita sudah punya niat untuk melakukan kebenaran, berkomitmenlah untuk melakukan. Meskipun ada godaan, ada tantangan, tetapi kita mau ingat cerita Tuhan Yesus. Dia tidak mundur selangkah pun. Secara manusia berat, tetapi dia tidak mundur selangkah pun. Dia maju terus, meskipun dia harus pikul salib, bahkan mati di atas kayu salib. Kita mengaku sebagai murid-murid, omong kosong kalau kita tidak meneladani Yesus. Kita mengaku sebagai pengikut-pengikutnya, omong kosong kalau kita tidak meneladani. Kita mengaku sebagai anak-anaknya, anak-anak itu mencontoh Bapak, anak-anak itu meneladani Bapaknya. Kalau Yesus Kristus sudah memberikan teladan bahwa dia berkomitmen untuk melakukan kebenaran, maka kita pun juga harus seperti itu. Saya dan saudara punya kemampuan kok untuk melakukan kebenaran. Saya dan saudara punya kemampuan untuk melakukan kebaikan. Mari kita mencontoh Tuhan Yesus. Nah saudara, kenapa Tuhan Yesus harus berdoa sampai 3 kali? Karena secara kemanusiaan ini inginnya menawar. Dalam kapasitasnya sebagai manusia yang sama dengan kita, inginnya menawar. Kalau boleh saya nggak menuju ke salib. Dosa manusia urusan manusia, bukan urusan saya. Kalau manusia yang berdosa, ya manusialah yang harus dihukum. Kenapa saya yang harus nanggung? Sampai 3 kali, bahasa gampangnya nyang-nyangan, saudara. Tawar-menawar. Kemanusiaannya memberikan usul, kalau bisa gak usah saya. Karena memang secara kemanusiaan untuk menuju ke kayu salib itu berat. Tetapi karena itu sudah kehendak Bapa, maka kemanusiaannya menjalankan kehendak Bapa. Nah, ketika kita mau berkomitmen melakukan perbuatan baik, berkomitmen melakukan kebenaran, seringkali manusia kita tawar-menawar. Boleh gak wajar itu? Ada orang sudah menyakiti hati saya, lalu firman Tuhan berkata ampuni, kasih. Lah, ya saya nawar lah. Namun dia sudah nyakiti saya, kok saya suruh ngampuni? Gak adil dong. Enak saja, gampang saja, tapi dia nyakiti terus. Ketika kita mau melakukan kebenaran, seringkali diri kita tawar-menawar. Gak apa-apa, yang penting hasil akhirnya jalankan kebenaran. Ketika mau jujur, mau jadi orang yang berintegritas, lihat teman-temannya sesama pegawai misalnya, lihat teman-temannya sesama komisi di legislatif misalnya, lihat teman-temannya di sesama tim proyek. Lah kok semua pada korupsi ya, semua pada berubah harga ya, semua pada kong kali kong ya. Lah saya kalau jujur ya saya dibenci teman-teman. Lah kalau saya jujur ya saya hancur. Teman-teman langsung kaya raya, sayanya sama-sama tawar-menawar. Gak apa-apa tawar-menawar, tetapi hasil akhirnya saya harus melakukan kebenaran. Inilah yang saya maksudkan komitmen melakukan perbuatan baik, komitmen melakukan kebenaran. Ada orang susah kita harus bantu. Lalu dia susah salah sendiri kok. Ngapain harus saya bantu? Saya kerja keras, saya banting tulang ya sampai remuk tulangnya saudara. Lalu kemudian saya dapat hasil, lah kok suruh ngasih ke orang lain enak saja. Tawar-menawar. Tetapi ketika Tuhan kehendaki, Tuhan gerakan untuk kita membantu sesama, mau tawar-menawar gak apa-apa, yang penting hasil akhirnya melakukan kebenaran.